Morning class 9, how are you today? Hopefully you are in good condition. Well, we will start our lesson. That's about sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, di sini ada 7 sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun bilangannya, jika dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Mau dia 10 dipangkatkan 0 sama dengan 1. 1 juta pun dipangkatkan 0, hasilnya juga tetap 1. Oke, next sifat yang kedua, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi dia di sini supaya gampang ingatnya, jika basisnya sudah sama, kemudian operasinya perkalian, maka tadinya perkalian menjadi penjumlahan. Oke, nah ini hampir sama seperti sifat yang kedua. Kalau tadi perkalian, sekarang pembagian. Dengan basis yang sama yaitu A, bilangan pokoknya sama ya. A pangkat M dibagi A pangkat N menghasilkan A pangkat M dikurang N. Jadi pembagian menghasilkan pengurangan. Tapi ingat basisnya harus sama. Oke, yang keempat. Nah, ini pangkatnya negatif. Jika A dipangkatkan min N sama dengan 1 per A pangkat N. Oke, kemudian yang kelima, A pangkat M dipangkatkan N. Pangkat dipangkatkan lagi sehingga pangkatnya dikali. Ya, jadinya A pangkat M dikali N. Oke, selanjutnya A dikali B dipangkatkan M. Nah, karena ini dalam kurung, jadi menghasilkan keduanya sama-sama berpangkat M, yaitu A pangkat M dikali B pangkat M. Dan yang terakhir, A per B, A bagi B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Oke, supaya lebih mantap kita lihat contoh soalnya ya. Oke, yang pertama, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. Nah, ini kan bilangan pokoknya sudah sama ya, yaitu 3. Berarti simpel aja. Kalau perkalian, sifat yang keberapa tadi tuh? Nah, sifat yang kedua ya. Kalau dia perkalian, maka pangkatnya jadi ditambah. Ya sudah, berarti apa? 3 pangkat 2 tambah 5 sama dengan 2 tambah 5 sama dengan 7. Maka hasilnya 3 pangkat 7. Sangat sederhana bukan? Oke, contoh yang kedua. Nah, ini bentuknya pecahan, nggak masalah ya nak, sama dia. Sama perlakuannya seperti contoh sebelumnya. 3 per 4 dipangkatkan 4 dikali 3 per 4 dipangkatkan 7. Karena bilangan pokoknya sudah sama yaitu 3 per 4, maka pangkatnya hanya dijumlahkan saja. Sehingga 4 tambah 7 itu 11, maka hasilnya 3 per 4 pangkat 11. Oke, bagaimana kalau untuk contoh pembagian? Nah, ini tadi sifat yang keberapa? Ayo, sifat yang ketiga. Ya, benar. Dia min 4 pangkat 12 dibagi min 4 pangkat 7. Iya, maka hasilnya apa? Pangkatnya tinggal kita kurangi. Yaitu min 4 pangkat 12 dikurang 7 sama dengan min 4 pangkat 5. Oke, mudah ya. Oke, kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Oke, kita lihat. 1 per 216 sama dengan, ini sifat yang keempat ya, yaitu A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Oke, karena 216 itu adalah 6 pangkat 3, di video sebelumnya kita sudah belajar ya bagaimana dia membuat menjadi perpangkatan ya. Sehingga 1 itu kan sifat yang pertama, 6 pangkat 0 ya kan? Masih ingat tadi ya, sifat yang pertama A pangkat 0 sama dengan 1. Berarti 6 pangkat 0 dibagi 6 pangkat 3. Karena dia pembagian, maka pangkatnya kita kurangi. 6 pangkat 0 dikurang 3 sama dengan 6 pangkat min 3. Gitu ya. Nah, sama ini. Sama dengan 1 per 10.000. 10.000 nolnya berapa nak? 1, 2, 3, 4. Berarti sama dengan 1 per 10 pangkat 4. Sama dengan 10 pangkat negatif 4. Ya. Oke, contoh selanjutnya. 7 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3. Hasilnya apa? Nah, kita lihat itu menggunakan sifat yang pangkat dipangkatkan ya, yaitu sifat kelima. Berarti 7 pangkat 4 dikali 3. Berarti 7 pangkat 12. Oke, next selanjutnya contohnya. K pangkat 2 dipangkatkan 5.
Pangkat yang dipangkatkan, pangkatnya dikali. Berarti 2 kali 5. Maka hasilnya K pangkat 10. Oke, contoh yang berikutnya, 2 pangkat min 3 dipangkatkan 6. Maka 2 pangkat min 3 dikali 6 sama dengan 2 pangkat min 18. Ingat ya, pangkatnya dikalikan. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Nah, oke, ini sifat yang keberapa kira-kira ya? Oke, iya, ini ada sifat 6, ada juga sifat 7 ya. Ini dia bunyi sifatnya. Yang A kali B dipangkatkan M, juga A bagi B dipangkatkan M. Oke ya, sehingga 4Y dipangkatkan 3, berarti masing-masing berpangkat 3, nak. 4 pangkat 3 dikali Y pangkat 3. 4 pangkat 3 itu artinya 4 kali 4, 16. Kali 4 lagi, 64. Berarti hasilnya 64 Y pangkat 3. Oke ya, selanjutnya KM dipangkatkan 5. Berarti masing-masing K pangkat 5 dikali M pangkat 5 sama dengan K pangkat 5, M pangkat 5. Simpel banget ya? Oke deh, kita lanjut ya. Nah, ini yang pembagian. Nggak masalah, masih sama dia. Intinya, kalau dia dalam kurung, artinya harus dipangkatkan yang sama, yaitu berpangkat 2. Berarti 5 per 3 dipangkatkan 2, hasilnya sama dengan 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2, sama dengan berapa? 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 9, berarti hasilnya 25 per 9. Oke ya, next. Min 2 per 7 dipangkatkan 3. Min 2 dipangkatkan 3 per 7 dipangkatkan 3. Oke, min, video sebelumnya sudah ya. Min dipangkatkan ganjil, ya kan? Min kali min kali min. 3 kali ganjil ya. Maka hasilnya min ya. Min 8 per 343. Nah, ini juga kamu kalikan, nak. 7 kali 7, 49. 49 kali 7, 343. Sehingga hasil akhirnya min 8 per 343. Oke, itu tadi contoh-contoh soalnya. Kuncinya kalau matematika gimana? Ala bisa karena biasa, maka biasakanlah dirimu dengan banyak berlatih soal. Oke ya? Ini serasa. Sekian untuk hari ini. Thank you for your attention. See you.